Ini kan namanya cinta ya. Jadi awalnya memang harus terpisah, namun akhirnya bersatu lagi. Gitu. Abul As itu salah seorang pemuda yang kaya, kemudian dipercaya amanah, dan dia memang ahli kerja. Akhirnya beliau ini itu keponakan Siti Khadijah, keponakan istrinya Nabi. Jadi Zainab putri Nabi sama Abul As ini sepupu dari dari ibunya ya. Halah binti Khuwailid sama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah itu minta Rasulullah SAW untuk menikahkan Zainab dengan Abul As. Dan Nabi tidak pernah menolak permintaan Khadijah. Dan ketika itu Nabi belum mendapatkan wahyu ya. Nabi belum mendapatkan wahyu. Karena setelah itu dinikahkan. Nah, ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu, maka Siti Khadijah masuk Islam. Putri-putri Nabi ini semuanya masuk Islam. Tapi Abul As nggak mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Akhirnya memang ketika itu memang Nabi SAW belum 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 ini ya, belum apa? Belum punya power ketika itu. Sehingga Nabi tidak bisa maksa Zainab untuk pisah dengan Abul As, sehingga nanti takut bisa terjadi macam-macam dan banyak banyak alasan di sini. Ada banyak riwayat katakan diharamkan perempuan muslimah sama musyrikin itu ketika Hudaybiyah. Saya bilang begitu. Tapi intinya Zainab itu Islam, tapi suaminya itu masih musyrik. Namun Nabi nggak memisahkan mereka berdua. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Zainab putri Nabi tidak ikut hijrah. Kenapa? Karena tinggal bersama dengan suaminya. Nabi tinggal di kota Madinah, terjadi perang Badar, Abul As berangkat. Ternyata ditawan. Ketika ditawan harus ditebus. Dan saat itu nggak ada yang menebus Abul As. Maka Zainab, kalung pemberian daripada ibunya Siti Khadijah digunakan untuk nebus. Bayangkan Anda bisa bisa merasakan ya, gimana Nabi Muhammad SAW itu lihat kalung istrinya termasuk di dalam harta yang akan digunakan untuk nebus tawanan. Sedihnya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Yang dikatakan di dalam kitab surah, raqqalaha raqqatan syadidatan. Sama itu benar-benar langsung lembut hatinya, langsung terharu yang luar biasa. Akhirnya dibebaskan sama Nabi SAW, dikembalikan lagi. Yaitu syaratnya apa? Zainab dibiarkan untuk ke Madinah. Akhirnya ya oke. Rasulullah SAW ngutus Zaid bin Harithah nama satu orang Ansor. Kamu tinggal, kamu tunggu di Batun Ya'jaj. Ya'jaj itu kurang lebih daerah 8 mil dari Mekah. Tunggu di daerah Ya'jaj. Daerah Ya'jaj itu 8 mil dari Mekah. Sampai nanti Zainab ada, maka kalian berdua temani Zainab. Itu kurang lebih sebulan setelah perang Badar. Sebulan setelah perang Badar. Dan setelah itu, ketika itu Abul As sampai ke Mekah, itu disuruh istrinya Zainab untuk siap-siap. Maka bersiap-siaplah Zainab. Zainab siap-siap. Dan setelah itu Abul As bin Rabi kemudian mengutus Kinanah bin Rabi, saudaranya, untuk nemeni. Jadi akhirnya disiapkan unta, ada itu ditemani. Ternyata di tengah jalan ada orang kafir yang sangat benci sama Nabi, Habar bin Aswad, dan satu orang lagi, keduanya itu nyegat dan akhirnya nakut-nakut di sana. Ngusukkan tombaknya ke tendanya itu dan lain sebagainya. Nih, orang ini sampai sama Nabi SAW, kalau kalian ketemu, kalian bunuh. Nabi dihalalkan darahnya karena mengganggu putrinya Rasulullah SAW. Ketika lihat begitu, kemudian Kinanah juga berani ngelawan, akhirnya itu Abu Sufyan mendatangi.
kamu nggak bijaksana. Kamu tahu kan, kita nih kurang lebih ya bahasa jadi sirah Ibn Syamik gini. Kamu tahu kan apa yang kita alami? Kita ini sekarang mengalami duka karena Muhammad. Terus putrinya mau kamu bawa pulang di depan orang-orang banyak. Seakan-akan itu kehinaan untuk kita. Seakan-akan kita nih udah betul-betul nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Jangan. Nanti kalau sudah reda, kita nggak ada urusan loh. Kita nggak punya hajat untuk menahan Muhammad biar nggak ketemu sama putrinya. Nggak ada. Biarkan. Tapi jangan sekarang. Kalau sudah orang-orang nggak begitu ngomongin, maka bawalah itu pelan-pelan malam hari. Akhirnya nunggu reda, setelah itu malam hari diserahkan sampai ketemu Zaid bin Harithah dan salah satu orang sahabat Ansar itu akhirnya bawalah Zainab ini berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abul As ini sebetulnya baik. Abul As ini sebetulnya orangnya baik. Di Abul As ini cinta juga dengan Zainab. Memang mereka ini saling mencintai. Sampai ketika itu Utbah bin Abu Lahab itu kan menikahi salah satu putri Nabi, Ruqayyah atau Ummu Kulsum. Ketika mulai orang-orang Quraisy itu eh, mulai suka ganggu Nabi, maka orang-orang Quraisy itu datangi Utbah. Ceraikan putrinya Muhammad biar Muhammad sibuk ngurusi anaknya, jadi dia nggak sempat dakwah. Katanya kata Utbah, ya kalau kata orang Quraisy ya, ceraikan putri Muhammad. Orang Quraisy ngomong sama Utbah, putranya Abu Lahab. Ceraikan putri Muhammad. Biar Muhammad sibuk ngurusi anaknya. Jadi kembalikan lagi. Nah, setelah itu kata Utbah, jadi saya ceraikan istri saya. Tuh, saya ceraikan nanti gimana? Kamu pilih perempuan Quraisy siapa yang mau kamu nikahi? Oh, kata Utbah, ini kurang ajar nih anak Abu Lahab. Kalau kamu mau nikahkan saya dengan putrinya Abban bin Sa'id bin As, ya saya ceraikan anaknya Muhammad. Ya, saya nikahkan kepada kamu. Dinikahi itu perempuan sama anak Abu Lahab, itu diceraikan putrinya Rasulullah SAW. Dan ketika diceraikan putrinya Nabi SAW, itu belum dikumpuli sama putranya Abu Lahab. Katakan itu Allah Ta'ala menyelamatkan putrinya Nabi, karamatan laha wa hawanan lahu. Putri Nabi dimuliakan karena cerai dari Utbah, dan Utbah terhina karena cerai dari putri Nabi. Akhirnya dinikah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Gitu. Nah, Abul As juga sama. Istrimu ceraikan. Nanti kamu saya nikahkan dengan siapapun perempuan Quraisy yang kamu mau. Kata Abul As, la wallahi, demi Allah saya nggak akan menceraikan istri saya. Dan saya tidak mau kedudukan istri saya digantikan sama siapapun daripada perempuan Quraisy. Abul As jawabannya seperti itu. Memang cinta sama Zainab. Tapi Abul As cinta sama Zainab, Zainab cinta sama Abul As. Namun karena perbedaan agama, syariat tetap syariat, harus berpisah. Akhirnya Zainab di Madinah, Abul As ada di Mekah. Eh, ketemu. Sama berapa tahun udah nggak ketemu. Nah, suatu hari, setelah sekian tahun, Abul As itu kan tinggalnya di Mekah. Zainab di Madinah. Mereka dipisahkan karena beda agama. Nah, beberapa saat sebelum Fathu Makkah, Abul As ini dagang ke Syam. Memang dia itu orang yang terpercaya. Dagang ke Syam, dia bawa hartanya orang-orang Quraisy. Nah, setelah dia selesai urusan dagangnya, dia mau pulang berjumpa dengan pasukannya Rasulullah. Kelihatan Abul As ditawan, gak bisa kabur, hartanya semuanya diambil. Akhirnya ditawan. Dibawalah ketika itu Abul As ke Madinah. Sampai di Madinah, Abul As mendatangi Zainab, putrinya Rasulullah SAW. Abul As minta perlindungan sama Zainab. Begitu Zainab tahu Abul As minta perlindungan, maka ketika itu Zainab keluar. Zainab mengatakan, Ayuhan nas, inni qad ajartu Abul As bin Rabi. Hei masyarakat,
Bapak-bapak semuanya, saya sudah melindungi Abul As bin Rabi. Ketika itu Nabi lagi sholat. Selesai Nabi sholat, Nabi ngomong sama, gimana? Sudah dengar kan? Sudah, ya udah. Kamu kan sudah tahu bahwasanya orang Muslim sekalipun yang pangkatnya rendah tetap bisa memberikan perlindungan. Ya udah, berarti Abul As bin Rabi nggak boleh dibunuh. Ini dalam perlindungan putriku Zainab. Itu Nabi mengatakan, tidak apa-apa, kamu sama dia boleh, tapi kamu nggak boleh berdoa. Kamu memuliakan suamimu boleh, tapi jangan berduaan. Kenapa? Karena nggak halal. Nah, kamu jangan terlalu dekat. Ya muliakan boleh, karena ada perempuan lain atau ada yang lain boleh. Tapi dia bukan halal bagi kamu. Akhirnya setelah itu, orang-orang Muslim yang ngambil hartanya Abul As dikembalikan semuanya. Setelah itu, sebenarnya Abul As sudah pernah ditawari. Pernah ditawari. Kata orang-orang Muslim yang menangkap, kamu ini deket loh sama Rasulullah. Kamu tuh masuk Islam. Masuk Islam aja. Ini harta-harta orang musyrik. Jadi kamu dari Syam langsung ke Madinah masuk Islam. Udah, kamu dijamin aman. Ketika itu. Nah, setelah itu kata Abul As, ya nggak bisa begitu. Nah, jangan saya memulai Islam saya, tapi dengan saya berkhianat. Nggak mau, saya memang orang yang aman. Saya nggak mau memulai keislaman saya dengan mengkhianati orang lain. Nggak mau. Nggak tahu selesai urusan Madinah ini. Di Abul As dilindungi sama putrinya Nabi yaitu Zainab. Dikembalikan semua hartanya. Setelah itu kembali Abul As ke Mekah. Semua harta dikembalikan. Abul As nanya, orang Quraisy, masih ada enggak harta kami yang belum saya serahkan? Enggak. Semua sudah? Sudah. Terima kasih. Fajazakallah khair. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Kamu tuh orang mulia. Kamu orang amanat. Kata Abul As, oke, udah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi dari Tuhan sallallahu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangi saya masuk Islam dari kemarin-kemarin, kecuali saya takut kalian nyangka saya akan makan harta kalian. Sudah, saya kembalikan harta kalian, dan sekarang saya masuk Islam. Akhirnya Abul As mendatangi Nabi Muhammad SAW, akhirnya berjumpa lagi dengan Zainab. Akhirnya, akhir sekalipun, ini kan namanya cinta ya, jadi awalnya memang harus terpisah, namun akhirnya bersatu lagi.